Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi bersama saya pada kuliah Hukum Lembaga Negara ya. Pada kesempatan kuliah kali ini kita akan membahas sebuah lembaga negara yang bernama Komisi Yudisial, yaitu biasa disingkat KY ya. KY ini merupakan lembaga negara yang berkaitan erat dengan kekuasaan kehakiman. Ya, jadi KY ini bukanlah pelaku kekuasaan kehakiman, tapi berkaitan erat dengan pelaku kekuasaan kehakiman. Ya. Nah, dengan perkataan lain lagi, ini sebenarnya KY ini merupakan lembaga negara yang berada di luar kekuasaan kehakiman. Nah, KY merupakan lembaga negara baru yang dibentuk melalui perubahan ketiga UUD tahun 1945 pada bulan November tahun 2001. Nah, gagasan awal pembentukan KY ini ya, karena dianggap ya, perlu adanya pengawasan terhadap perilaku hakim ya, perilaku hakim secara eksternal. Ya. Nah, memang selama ini pengawasan terhadap perilaku para hakim itu memang sudah ada ya, yang dilakukan secara internal oleh Mahkamah Agung ya, terhadap hakim-hakim yang berada di lingkungan peradilan di bawahnya. Nah, pengawasan internal ini juga disebut dengan pengawasan melekat ya, tawaskat, atau pengawasan atau built-in control ya, built-in control. Tapi kemudian pengawasan internal ini atau pengawasan melekat ini atau built-in control ini dianggap kurang efektif ya, dianggap kurang objektif ya, sehingga kemudian muncul kebutuhan ya, untuk kembali melakukan pengawasan secara eksternal ya, terhadap perilaku hakim. Secara eksternal berarti pengawasan yang dilakukan di luar lembaga yang bersangkutan. Nah, kayak inilah yang merupakan lembaga pengawas eksternal ya, terhadap perilaku para hakim. Hakim yang dimaksud di sini adalah hakim-hakim yang berada di bawah Mahkamah Agung ya, hakim-hakim di lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Nah, tadi dikatakan ya, KY ini merupakan lembaga negara yang secara eksternal mengawasi perilaku hakim. Ya. Nah, apa sebenarnya yang menjadi dasar filosofinya? Ya, dasar filosofinya. Kenapa kok walaupun sudah ada pengawasan secara internal, itu diperlukan lagi pengawasan secara eksternal? Ini karena menyangkut kepentingan untuk menjaga integritas, ya, kredibilitas terhadap perilaku hakim. Ya. Karena sempat terjadi bahwa kepercayaan masyarakat, ya, public trust itu terhadap para hakim itu menurun, ya, menurun. Sehingga untuk meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat itu terhadap para hakim, ya, maka
perlu diperlengkapi dengan model pengawasan eksternal terhadap perilaku para hakim. Nah, dengan demikian diharapkan apabila ada lembaga eksternal yang mengawasi perilaku hakim itu, maka terciptalah ya, tubuh peradilan yang bersih, ya. Tercipta perilaku para hakim yang bersih. Nah, pengadilan yang bersih, perilaku para hakim yang bersih, nah ini maka akan meningkatkan kewibawaan lembaga peradilan itu sendiri. Dengan kata lain, kewibawaan lembaga peradilan ini akan kembali tegak dan terpelihara. Ya. Inilah antara lain yang menjadi dasar pemikiran mengapa perlu dibentuk komisi yudisial ya, yang secara eksternal ya, mengawasi perilaku para hakim. Jadi yang diawasi di sini adalah perilaku hakim ya, perilaku hakim. Mengarah kepada perilakunya, bukan tugas-tugas hakim di dalam memeriksa dan memutus perkara. Nah, kalau itu KY tidak punya kewenangan. KY ini hanya memiliki kewenangan untuk mengawasi perilaku hakimnya. Ya, perilaku hakim. Nah, komisi yudisial di samping juga mengawasi perilaku hakim, juga bertugas untuk melakukan perekrutan terhadap hakim agung. Nah, ini sudah kita bahas ya pada kuliah sebelumnya, ya, ketika membahas Mahkamah Agung. Kayak itu dia mengusulkan pencalonan hakim agung. Seperti itu. Nah, ini tadi ya yang saya katakan di awal, di Mahkamah Agung juga secara intern sudah ada pengawasan tersendiri ya terhadap para hakim yang berada di bawah Mahkamah Agung. Itu dilakukan oleh Ketua Muda Mahkamah Agung bidang pengawasan. Tapi mengapa perlu ada lagi pengawasan secara eksternal? Nah, itu tadi ya, ternyata kalau hanya mengandalkan pengawasan intern sebagaimana yang dilakukan oleh Mahkamah Agung ya, terhadap hakim-hakim di bawahnya, ternyata kurang optimal hasilnya ya. Mengingat ternyata pengawasan secara internal ini proses pelaksanaannya bersifat tertutup ya, atau tidak transparan, sehingga juga diragukan ya hasil pengawasan. Nah, itulah mengapa dibentuk KY untuk mengawasi secara eksternal. Dibutuhkan lagi pengawasan model lain gitu ya. Di samping internal juga pengawasan secara eksternal ya, yang dilakukan oleh Komisi Yudisial. Dan demikian ya, Komisi Yudisial ini merupakan lembaga negara independen ya, yang berfungsi membangun dan mengupayakan kelembagaan peradilan yang tidak memihak atau imparsial, kredibel, berintegritas, dan terpercaya melalui pencalonan dan pengawasan terhadap perilaku hakim di negara kita. Ya. Kemudian KY ini dasar hukumnya ada di mana? Nah, KY ini dasar hukumnya ada di Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 24B. Ya, jadi KY ini merupakan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar ya, atau lembaga negara yang berdasarkan Undang-Undang Dasar. Kemudian KY juga diatur ya, di dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Jadi Undang-Undang Nomor 22 tahun 2004 ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari UUD tahun 1945 khususnya pasal 24B ya. Nah, Undang-Undang Nomor 22 tahun 2004 ini juga sudah berubah ya. Diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2011 ya. Karena diubah berarti yang lama masih tetap berlaku ya. Tetapi beberapa ketentuannya diubah dengan undang-undang yang baru. Kemudian tugas pokok dan fungsi atau kewenangan. Ya.
Nah, seperti yang sudah dibahas di atas tadi ya, KY ini memiliki dua kewenangan pokok ya. Dua kewenangan pokok. Yang pertama, KY mengusulkan pengangkatan hakim agung. Jadi KY inilah ya yang bertugas mencalonkan ya para hakim agung yang nanti akan duduk di Mahkamah Agung. Ya. Jadi calon-calon hakim agung ini itu diusulkan oleh komisi yudisial orang-orangnya. Ya. Nah, apabila Mahkamah Agung itu memerlukan hakim agung baru, mungkin karena di Mahkamah Agung itu ada hakim yang sudah pensiun gitu atau hakim yang wafat, maka ini menjadi tugas KY untuk mengusulkan pencalonan ya hakim agung. Nah, untuk itu KY akan membentuk pansel gitu ya, panitia seleksi yang akan menjaring bakal calon hakim agung ya. Pansel ini berwenang untuk menerima pendaftaran, menyeleksi dan menilai calon-calon hakim berdasarkan kriteria kemampuan hukum. Nah, jadi harus orang-orang yang ahli ya, yang pakar, yang mendalam pengetahuan hukumnya, pengalaman. Nah, dia ini apa sudah berapa lama berpengalaman sebagai akademisi, sebagai hakim, sebagai apa, sebagai mantan hakim misalnya, atau sebagai praktisi. Kemudian bahkan sampai ke temperamen juga diseleksi, ya dinilai. Apakah ini calonnya cepat emosi gitu ya, cepat emosi gitu, gampang temperamental gitu, ataukah calonnya ini bijak gitu ya, atau kesabarannya tinggi gitu ya. Temperamen juga ini bisa juga mengarah kepada tingkat stres ya. Nah, apakah calonnya ini gampang stres gitu ya apabila menerima pekerjaan-pekerjaan yang sangat ketat ya, yang sangat padat gitu, ataukah calonnya ini mampu memanajemen stresnya ya, sekalipun harus menerima pekerjaan yang berat gitu ya, yang padat seperti itu. Jadi dicek sampai ke temperamen. Kemudian juga dilihat kemampuan administratifnya, ya, integritas dan kemampuan untuk menggali kualitas hukum. Nah, ternyata ya seleksi di KY ini bukanlah tahap akhir ya, karena masih ada tahap berikutnya. Jadi calon-calon hakim agung yang lolos seleksi di Komisi Yudisial berikutnya akan diserahkan ke DPR. Nah, di DPR maka ini akan menjalani seleksi berikutnya ya, atau tes berikutnya. Nah, di DPR ini calon-calon hakim agung yang sudah lolos seleksi di KY kemudian akan diuji kepatutan dan kelayakan oleh DPR. Ya. Nah, itu dalam bahasa Inggris disebut fit and proper test. Nah, barulah yang lolos uji kelayakan di DPR, maka berikutnya calon hakim agung tersebut akan diajukan ke presiden untuk disahkan atau dilantik. Nah, jadi gitu prosesnya ya. Dari seleksi di KY, kemudian juga diuji lagi di DPR, ya. Yang lolos uji di DPR, maka baru akan diajukan ke presiden untuk dilantik. Kemudian yang kedua, KY memiliki wewenang lain ya, dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Nah, inilah di wewenang lain inilah muncul kewenangan pengawasan, ya, kewenangan pengawasan terhadap para hakim secara eksternal. Ya. Nah, Undang-Undang Dasar kita menggunakan istilah wewenang lain.
Berarti wewenang lain di sini ya bisa luas sekali ya. Nah, di undang-undang ya, di undang-undang KY, wewenang lain yang dimaksud di sini itu adalah yang A, melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim. Jelas lah ya. Jadi titik beratnya itu adalah mengawasi perilaku. Kemudian menetapkan kode etik ya, dan atau pedoman perilaku hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung. Jadi Komisi Yudisial bersama Mahkamah Agung itu membuat peraturan bersama namanya. Peraturan bersama tentang kode etik dan atau pedoman perilaku hakim ya. Silakan saudara cari di internet ya, download gitu ya, peraturan bersama antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial. Kemudian yang C, KY berwenang menerima laporan dari masyarakat tentang dugaan penyimpangan perilaku hakim ya. Nah, jadi KY ini melakukan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran perilaku ini ya, tidak hanya berdasarkan inisiatifnya sendiri saja, tapi juga KY menerima laporan dari masyarakat tentang adanya dugaan penyimpangan perilaku hakim. Nah, tentu saja laporan ini harus dicek kelayakannya ya. Kalau memang laporan dari masyarakat ini dapat dipercaya, maka kemudian KY itu akan melakukan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran kode etik atau pedoman perilaku hakim, ya, sebagaimana ini terdapat di huruf D ya, melakukan penyelidikan. Tapi kalau laporan itu ternyata hoax gitu ya, atau tidak bisa dipercaya, maka tentu saja ini tidak akan dilakukan penyelidikan ya. Gitu. Kemudian KY juga memiliki kewenangan penyadapan ya, dan bisa meminta bantuan kepada penegak hukum untuk melakukan penyadapan. Ini dalam rangka proses penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran kode etik atau perilaku hakim. Kemudian KY merekomendasikan sanksi terhadap hakim yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik atau pedoman perilaku hakim kepada Mahkamah Agung. Jadi yang di sini perlu ditekankan bahwa kewenangan KY itu hanya sampai merekomendasikan sanksi ya, terhadap hakim yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Jadi KY ini bukanlah eksekutor akhir ya. KY ini bukanlah lembaga yang memberikan hukuman atau sanksi kepada para hakim yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Tapi KY ini dia hanya memberikan rekomendasi sanksi kepada Mahkamah Agung. Ya. Jadi Mahkamah Agung lah yang akan mempanis gitu, yang akan menghukum hakim-hakim ya di bawahnya yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Nah, sanksi di sini ya bisa yang paling ringan itu berupa teguran gitu ya, sampai yang paling berat adalah pemberhentian secara tidak hormat. Ya. Nah, pada awal mula pembentukannya, ya, awalnya ya, pada awal berdirinya KY itu, sebenarnya KY itu di setting gitu ya, KY itu disetel gitu untuk mengawasi perilaku semua hakim. Jadi kewenangan KY untuk mengawasi perilaku itu mencakup semua hakim, yaitu termasuk hakim agungnya, ya. Hakim agung, yaitu hakim yang duduk di Mahkamah Agung, ya. Hakim di bawah Mahkamah Agung, ya. Bahkan sampai kepada hakim
Mahkamah Konstitusi atau Hakim MK, Hakim Konstitusi ya. Jadi semua hakim itu bisa diawasi perilakunya oleh Komisi Yudisial ya. Kecuali hakim garis yang itu tidak termasuk ya, tidak termasuk. Tapi hakim agung, hakim konstitusi, dan hakim-hakim yang berada di bawah Mahkamah Agung itu menjadi objek pengawasan KY awalnya ya, pada awal. Tapi kemudian pada tahun 2006 ya, Mahkamah Konstitusi melalui putusannya ternyata telah memangkas ya, mengebiri kewenangan Komisi Yudisial di dalam mengawasi perilaku hakim ya. Sehingga berdasarkan putusan MK tersebut ya, maka kewenangan Komisi Yudisial itu terbatas hanya mengawasi hakim-hakim yang berada di bawah Mahkamah Agung saja. Jadi tidak termasuk hakim Mahkamah Agung dan tidak termasuk hakim Mahkamah Konstitusi sebagaimana seperti awalnya dulu ya. Nah, inilah terjadi pemangkasan kewenangan. Nah, kemudian pemangkasan kewenangan ini juga ditegaskan kembali di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Berikutnya adalah susunan dan pengisian jabatan Komisi Yudisial. Anggota KY itu terdiri atas 7 orang ya, dengan perincian 2 orang dari mantan hakim, 2 orang praktisi hukum, 2 orang akademisi hukum, dan 1 anggota masyarakat. Ya. Nah, anggota KY ini diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Kenapa? Harus dengan persetujuan DPR. Itu karena anggota Komisi Yudisial itu sendiri yang memilih adalah DPR. Ya. Yang menyeleksi adalah DPR. Nah, setelah diseleksi oleh DPR, lulus dari seleksi DPR, maka kemudian barulah calon anggota KY tersebut akan dilantik oleh Presiden. Nah, sehingga untuk pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Yudisial itu harus dengan, nah sehingga Presiden dalam mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial itu harus dengan persetujuan DPR. Ya. Berikutnya, Ketua dan Wakil Ketua Komisi Yudisial merangkap sebagai anggota dan dipilih dari atau oleh anggota. Nah, untuk masa jabatan Komisi Yudisial ini adalah 5 tahun ya, 5 tahun. Setelah itu selesai dan diganti dengan yang baru ya, tidak ada perpanjangan. Nah, untuk pertama kalinya ya, Komisi Yudisial ini anggotanya diangkat oleh Presiden ya, melalui Kepres nomor 3 tahun 2005 ya, 2005. Nah, anggota Komisi Yudisial generasi pertama ini ya, atau periode pertama ini disetujui di sidang Komisi 3 DPR ya, pada tanggal 8 Juni 2005 dan kemudian dilantik oleh Presiden pada 2 Agustus tahun 2005. Nah, inilah ya anggota KY yang pertama kali ini ya, yang generasi pertama. Periode 2005 sampai dengan 2010 ya, 2010. Nah, sekarang ini keanggotaan KY yang berlangsung adalah periode 2020 sampai dengan 2025 ya. Berarti kalau kita hitung sejak pertama kalinya anggota KY ini bertugas ya, dilantik dan bertugas pada 2 Agustus tahun 2005, sekarang tahun 2021, maka berarti KY ini sudah berkiprah selama kurang lebih 16 tahun ya, 16 tahun. Baik ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan pada kuliah kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih sudah menonton. Ya.
Sampai jumpa pada kuliah berikutnya. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.